Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul Peradaban Islam di Daerah Barat. Perkembangan Islam di Eropa. Islam memasuki Eropa sudah dimulai dari berabad-abad tahun yang lalu. Semua itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai dengan 1492 Masehi di semenanjung Liberia. Kemudian berlanjut melalui Sisilia serta penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kehadiran dan perkembangan Islam di Eropa kemudian berlanjut dari imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara-negara Islam menuju Eropa setelah selesai Perang Dunia Kedua. Hampir seluruh Andalusia kecuali wilayah Gracia sudah berada dalam genggaman kaum muslimin hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Peradaban Islam masuk ke Eropa dengan cara berikut. Yang pertama, melalui Andalusia atau yang kita kenal dengan Spanyol. Yang kedua, melalui Sisilia, yaitu daerah otonomi bagian Italia. Yang ketiga, melalui Albania. Yang keempat, melalui kedatangan orang-orang salib di timur Islam. Yang kelima, pertukaran perdagangan antara barat dan timur melalui Mesir. Perkembangan Islam di Eropa berkembang dengan 4 periode. Periode pertama, periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama 8 abad. Terus periode kedua, penyebaran tentara Mongolia pada abad ke-13. Periode ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan 15. Periode keempat, periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan Islam di Amerika. Islam berkembang pesat di Amerika sebagai hasil dari Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi tahun 1965. Terdapat lebih dari 1,1 juta muslim baru tiba di Amerika Serikat sebelum akhir abad ke-20. Seorang ahli geografi muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Imigran muslim yang menginjakkan kaki pertama di Amerika dapat mempengaruhi kepada penduduk asli setempat baik langsung maupun tidak langsung. Persentuhan antara warga asli setempat dengan para imigran telah membawa pengaruh terhadap faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. The New York Times melaporkan bahwa ada sekitar 25.000 orang Amerika kini telah beralih memeluk agama Islam semenjak terjadinya tragedi 11 September 2001. Pasca pengeboman WTC tahun 2001, umat Islam di Amerika berada dalam ambang toleransi dan menerima perlakuan yang kurang terpuji dari pemerintah dan penduduk setempat. Namun, lambat laun perlakuan serupa berkurang seiring dengan tingkat keingintahuan masyarakat Amerika terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Konon, buku teralis di Amerika saat ini adalah Al-Quran, dan pemicu dari semua itu adalah informasi sepihak pemerintah karena keinginan memfitnah Islam. Maka lahirlah generasi penasaran terhadap Islam, kemudian menjadikan Islam sebagai agama alternatif. Perkembangan Islam di Australia. Australia adalah sebuah benua dan sekaligus sebuah negara yang merupakan benua terkecil di dunia yang terletak di sisi selatan Indonesia. Penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin yang secara fisik mirip dengan suku-suku di dataran Pulau Papua. Penduduk Islam di Australia telah berumur panjang jauh sebelum datangnya kelompok kulit putih ke daerah tersebut. Namun, data tentang sejarah kedatangan kelompok Muslim Makassar untuk pertama kali di Australia kali ini tidak dapat dibuktikan karena hanya merupakan catatan-catatan yang bersifat spekulatif saja. Karena tiadanya sejarah secara tertulis mengenal kedatangan orang-orang Islam pada awal sejarah Muslim di Australia telah membuat kesulitan bagi para peneliti untuk membuat keakuratan atau kebenaran data-data tersebut. Proses pembentukan komunitas Muslim di Australia. Kontak secara fisik antara Muslim di aborigin dimulai dengan datangnya nelayan Makassar yang mencari teripang di pesisir pantai Northern Territory, Australia, pada abad ke-17 M. Sebagian umat besar Islam yang tinggal dan menetap di Australia merupakan kaum imigran. Hal ini menunjukkan bahkan kaum Muslim di Australia memiliki keanekaragaman suku dan budaya.
Pada abad ke-20, perkembangan masjid di Australia juga mengembangkan karena banyak masjid yang dibuat oleh arsitek yang berasal dari penduduk pribumi Australia. Di antaranya, 1. Pada tahun 1907 di Brisbane ada sebuah masjid yang indah dan megah yang didesain oleh arsitek Sharif Abu-Sheikh DKK. 2. Pada tahun 1967 di Queensland didirikan masjid beserta Islamic Center di bawah pimpinan Fatty Seth Mecha. 3. Pada tahun 1970 di Maribor diresmikan sebuah masjid dengan jamaah yang mampu ditampung sekitar 300 jamaah dan imam mereka adalah Haji Abdul Latif. Perkembangan Islam di Rusia. Sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi, sebagai sebagian dari penaklukan umat Islam atas Persia, Islam terus meluaskan hingga tersebar ke wilayah Kaukasus. Bagian-bagiannya kemudian secara permanen dimasukkan oleh Rusia. Diketahui bahwa orang-orang pertama menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini adalah orang Dagestan atau wilayah Darban. Masyarakat Dagestan pindah agama setelah bangsa Arab menaklukkan wilayah tersebut pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di wilayah Rusia adalah Volga Bulgaria. Terakhir diketahui bahwa sebagian besar orang-orang yang berada di Turki, Eropa, dan dataran Kaukasia juga menjadi pemeluk Islam. Kemudian, pada masa pertempuran bangsa Rusia menaklukkan wilayah Kazan yang mayoritas warganya beragama Islam. Penaklukan dan pertempuran ini terjadi pada tahun 1552 oleh Raja Ivan the Terrible. Terus berlanjut sampai kekuasaan dipegang oleh Catherine dan Great tahun 1762. Bangsa Rusia terus melakukan penindasan secara sistematis terhadap umat Islam melalui kebijakan pengucilan dengan menghilangkan budaya dan tempat-tempat ibadah seperti masjid. Perlu diketahui bahwa di dalam konstitusi pemerintahan Uni Soviet yang dikeluarkan pada tahun 1936, di sana tercantum tentang kebebasan beragama dan kesetaraan, bahwa negara menjamin kesetaraan hak setiap warga negara dalam semua bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan politik tanpa memandang ras atau kebangsaan. Era selanjutnya yaitu era Federasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Era ini dirasakan masyarakat sebagai era kebebasan termasuk dalam hal beragama. Masyarakat Indonesia yang diberikan hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Kebebasan beragama yang dimaksud adalah setiap warga negara secara individu atau bersama berhak untuk memilih dan menyebarkan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Umat Islam mendapatkan peran dalam perpolitikan dan diakuinya kebebasan beragama, maka dimulailah bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan umat Islam di Rusia. Ada banyak bukti resmi terhadap Islam di Rusia pada 1990. Minat terhadap Arab dan Islam semakin tumbuh di kalangan bangsa Rusia berkat adanya kegiatan wisata spiritual yang dilakukan agamawan di Rusia. Jumlah Muslim yang diizinkan untuk melakukan ziarah ke Mekah meningkat tajam setelah embargo era Uni Soviet berakhir pada tahun 1991. Pada tahun 1995, Persatuan Muslim Rusia dipimpin oleh Imam Khatib Muqaddas dari Tatarsan mulai mengorganisir sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengakhiri kesalahpahaman orang-orang Rusia terhadap Islam. Organisasi Persatuan Muslim Rusia merupakan salah satu alat utama dalam menyatukan umat Islam yang hidup di seluruh Rusia. Sebelum Perang Dunia Pertama, warga Muslim Rusia faksi sendiri di dunia. Saat ini Uni Soviet dikuasai oleh anggota Partai Komunis dalam menentukan kebijakan. Namun para ulama dan pemimpin Muslim turut berperan dalam menggerakkan kekuatan Muslim di Rusia, khususnya dalam mempertahankan hak-hak politik, ekonomi, budaya umat Islam. Bahkan para pemimpin Muslim di Rusia dapat mendirikan pusat-pusat kebudayaan Islam termasuk pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kita tentang peradaban Islam di daerah Barat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.